Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel seputar informasi, tempat kita untuk berbagi informasi terbaru. Pada pertemuan ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu PNS TNI Polri dan pensiunan, dimanapun berada. Dalam hal ini, ada yang kita ketahui bersama dengan informasi kenaikan gaji PNS TNI Polri dan pensiunan 2025. Naik berapa persen? Cek pidato Bapak Presiden Prabowo Subianto. Mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya, apakah informasi ini benar atau tidak? Supaya lebih jelas Bapak Ibu, silakan ikuti informasi ini sampai selesai. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini, support terus channel ini dengan cara like, subscribe, share, dan komen, supaya semua informasi yang disalurkan di channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi, langsung saja pada informasinya. Pemerintah berencana menaikkan gaji PNS sebesar 8% untuk semua golongan. Menurut Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani, kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 dan diberlakukan Januari 2025. Tak hanya gaji pokok, tambahan 2 tunjangan berupa uang lembur dan uang makan lembur juga telah diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan atau PMK Nomor 49 Tahun 2023. Kenaikan gaji ini diharapkan mampu meningkatkan motivasi kerja para PNS sekaligus memberikan penghargaan atas kontribusi mereka dalam mendukung jalannya roda pemerintahan. Tujuannya adalah untuk memberikan apresiasi kepada para ASN atau PNS yang bekerja lebih dari jam kerja normal, sekaligus mendorong efisiensi kerja di lingkungan pemerintahan. Dampak positif kenaikan gaji dan tunjangan. Kenaikan gaji sebesar 8% dan tambahan 2 tunjangan ini memiliki beberapa dampak positif, di antaranya yang pertama, meningkatkan kesejahteraan. Dengan gaji pokok yang lebih tinggi dan adanya tunjangan tambahan, kesejahteraan para PNS termasuk golongan 3C diharapkan meningkat. Hal ini mungkin mereka memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dengan lebih baik. Kebijakan ini juga diharapkan mampu meningkatkan motivasi kerja para PNS ataupun ASN. Dengan apresiasi berupa kenaikan gaji dan tunjangan, para pegawai diharapkan lebih bersemangat dalam menjalankan tugas-tugas negara. Yang ketiga, dukungan terhadap efisiensi kerja. Adanya tunjangan lembur dan uang makan lembur memberikan insentif bagi para pegawai yang bekerja lebih dari jam kerja normal, sehingga meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja. Tahun 2025 menjadi momentum penting bagi peningkatan kesejahteraan ASN terutama golongan 1 dan 2. Pemerintah melalui Bapak Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani menetapkan skema gaji baru yang membuat gaji PNS naik signifikan. Pemerintah resmi mengubah sistem penggajian aparatur sipil negara atau ASN lewat kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 lalu. Perubahan ini ditujukan untuk menciptakan keadilan dan meningkatkan motivasi kerja, khususnya bagi pegawai golongan rendah yang selama ini menjadi ujung tombak pelayanan masyarakat. Kebijakan baru tersebut mulai diterapkan pada tahun anggaran 2025 ini
dan difokuskan pada penguatan fondasi kesejahteraan PNS golongan 1 dan 2. Langkah ini diambil untuk menjamin ASN bekerja lebih tenang, produktif, serta memiliki daya beli yang lebih baik di tengah situasi ekonomi yang terus berubah. Bapak Presiden Prabowo menekankan pentingnya reformasi birokrasi yang menyeluruh dan menjangkau semua lini ASN, termasuk mereka yang selama ini berada di lapisan bawah. Sementara Ibu Sri Mulyani menyebutkan bahwa skema gaji baru ini adalah bagian dari strategi fiskal untuk memperkuat layanan publik. Peningkatan tersebut mengacu pada peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2024 lalu yang ditandatangani Presiden Joko Widodo, menetapkan kenaikan gaji PNS hingga 8%. Sebagai bagian dari upaya peningkatan kesejahteraan aparatur negara, tunjangan anak PNS adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada pegawai negeri sipil ataupun PNS yang memiliki anak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pegawai negeri sipil PNS saat ini menantikan kabar kenaikan gaji yang biasanya akan diumumkan pada pidato kenegaraan. Masyarakat pun mulai bertanya-tanya, benarkah gaji PNS naik akan diumumkan Presiden Prabowo Subianto pada Sabtu 16 Agustus mendatang. Kabar akan dinaikkannya gaji PNS yang biasanya diumumkan menjelang perayaan 17 Agustus membuat para ASN berharap-harap cemas. Masyarakat ingin memastikan informasi tentang kenaikan gaji ini dan tunjangan yang akan disampaikan Bapak Presiden Prabowo dalam pidato resmi pada tanggal 16 Agustus mendatang. Kabar yang berkembang, pemerintah akan menaikkan gaji PNS sebesar 8% untuk semua golongan pada 2026 mendatang. Keputusan pemerintah kenaikan gaji PNS biasanya disampaikan Bapak Presiden pada pidato kenegaraan di DPR RI pada 15 atau 16 Agustus 2025 mendatang. Dalam berbagai kesempatan, Presiden Prabowo tak henti-hentinya mengungkapkan komitmen untuk memberi kenaikan gaji bagi PNS, TNI Polri, dan pensiunan, baik sebelum maupun setelah terpilih. Pada 2024 lalu, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 lalu mengatur kenaikan gaji PNS dan mulai berlaku pada Januari 2025. Pada 12 Juni 2025 lalu, Presiden Prabowo Subianto telah mengumumkan kenaikan gaji hakim 280%. Kenaikan gaji ini disampaikan Bapak Presiden saat menghadiri pengukuhan hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2025 di kantor Mahkamah Agung. Langkah ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan aparatur negara sekaligus memberikan penghargaan atas pengabdian mereka selama bertugas. Namun hingga hari ini belum ada informasi terkait pidato atau pengumuman resmi dari Bapak Presiden Prabowo pada tanggal 15 Agustus 2025 yang akan membahas kenaikan gaji PNS, TNI Polri, serta pensiunan. Saat ini diketahui bahwa gaji beberapa kategori tertentu, terutama hakim, telah dinaikkan secara resmi dengan kenaikan mencapai 280%. Sehingga untuk PNS, TNI Polri, dan pensiunan secara umum masih dalam tahap rencana dan menunggu pengumuman resmi dalam pidato kenegaraan Agustus 2025 nanti. Demikian informasi pada pertemuan ini. Sampai jumpa pada informasi berikutnya. Terima kasih.